Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita kelas kimiaku. Nah, kali ini kita akan mempelajari bab kedua di kelas 10 ini ya, mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, membandingkan perkembangan teori atom melalui studi kepustakaan. Yang kedua, menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron suatu unsur berdasarkan nomor atom dan nomor masanya. Lalu menjelaskan komposisi partikel-partikel penyusun atom setiap unsur dan menentukan isotop, isoton, dan isobar suatu unsur. Jadi nanti dalam mempelajari bab ini kalian harus punya yang namanya periodic table ya, seperti ini. Ini bisa dibeli di fotokopi atau enggak di online atau enggak di print ya, boleh. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Maksudnya materi yang pertama itu mengenai perkembangan teori atom. Jadi atom itu yang merumuskan teorinya ini ada beberapa ilmuwan ya. Yang pertama Dalton, kedua Thomson, ketiga Rutherford, lalu Bohr, dan yang keempat itu gabungan dari teori-teori semuanya ya yang menghasilkan atau merumuskan teori atom modern. Nah, oke. Yang pertama, atom itu diperkenalkan oleh ilmuwan yang namanya Demokritus ya. Jadi Demokritus itu mengungkapkan bahwa atom itu merupakan materi yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi awalnya Demokritus itu melihat pasir ya. Jadi pasir itu kan sangat kecil ya. Lalu dia memikirkan bagaimana kalau seandainya pasir yang kecil itu dibagi dua. Lalu bagian yang dibagi dua itu dibagi dua lagi, lalu dibagi dua lagi, dan seterusnya sampai bagian yang paling kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, itu yang namanya atom ya. Itu rumusan awalnya. Nah, selanjutnya ilmuwan yang namanya John Dalton itu membangkitkan kembali istilah atom ya. Beliau menyusun model atom seperti bola pejal ya. Jadi ini rumusan teori atom Dalton. Yang pertama, atom itu merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Jadi bola pejal itu bola yang berisi ya. Seperti ini ibu sudah buat. Ini bola dari adonan terigu ya. Nah, ini yang namanya pejal ya. Jadi berisi di semua bagiannya, tidak kosong ya. Nah, itu yang namanya bola pejal. Yang selanjutnya, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Lalu atom-atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Yang selanjutnya, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Nah, ibu terangkan yang rumusan bagian E ya. Menurut Dalton itu reaksi kimia itu seperti penyusunan kembali atom-atom. Contohnya seperti ini ya. Misalnya ada zat A dengan zat B ya, seperti ini. Maka ketika dia bereaksi akan menjadi zat AB. Nah, ini zat AB yang sudah bergabung ya. Atau enggak seperti ini. Ada zat A ini dan zat AB. Sorry. Ada zat A dan BC. Nah, ini BC ya. Ini BC. Ini senyawa BC. Ini zat A. A plus BC itu menjadi AB. Ini AB ya, plus C. Jadi terlihat ini hanya penyusunan ulang atom-atom ya. Yang tadinya A plus BC, setelah dia bereaksi, nah ini bergabung dengan ini, jadi AB dan C gitu ya. Nah, itu suatu reaksi kimia menurut Dalton. Nah, tapi kemudian diketahui bahwa
reaksi kimia itu tidak hanya sekedar penggabungan atau penyusunan kembali atom-atom ya. Ada reaksi kimia yang kita kenal dengan reaksi nuklir atau reaksi fisi dan reaksi fusi. Itu reaksi tersebut bisa menghasilkan zat baru yang sama sekali berbeda dengan zat pereaksinya. Contohnya begini ya, dari zat A, terigu ini bisa menghasilkan dari terigu ya, itu bisa menghasilkan pensil. Nah, itu perumpamaannya ya. Nah, itu yang dikenal dengan reaksi nuklir atau reaksi inti ya, atau disebut juga reaksi fusi atau fisi ya. Nah, itu nanti akan dipelajari di kelas 3. Nah, oke, lanjut. Itu yang pertama tadi rumusan teori atom Dalton. Nah, yang kedua, model atom Thomson. Nah, pada saat perumusan model atom Thomson ini sudah ditemukan yang namanya proton dan elektron. Nah, itu merupakan partikel-partikel tersebut merupakan partikel penyusun atom ya. Nah, jadi pemodelannya itu seperti ini. Jadi menurut Thomson, model atom itu seperti roti kismis. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau ini misalnya adonan roti terigu ini dan ini kismisnya, kita buat dulu ya. Nah, ibu buat ini seperti ini. Oke, nah ini ya. Jadi ibu buat ini adonan yang dicampur dengan beras-beras ini ya. Nah, beras-beras ini merupakan elektron muatan negatif yang tersebar. Jadi ini tersebar ya, ada yang di atas, ada yang di dalam ya, yang di dalam juga ada. Di luar, di pinggir itu ada ya. Jadi ini muatan negatifnya atau elektronnya itu tersebar. Dan adonan ini bermuatan positif. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, ini adonannya ini bermuatan positif. Sedangkan elektronnya yang kismis atau beras-beras tadi ya, itu tersebar, ada yang di dalam, ada yang di luar, dan itu tersebar secara acak. Nah, itu model atom Thomson. Nah, kembali lagi ibu jelaskan bahwa model atom ini dirumuskan setelah ternyata diketahui adanya partikel proton dan elektron dalam atom ya. Kemudian model atom itu berkembang lagi. Ini dirumuskan oleh Rutherford ya. Rutherford ini ilmuannya, ini orang Jerman ya, sudah terlihat dari kumisnya dan dari namanya ya. Oke. Nah, berdasarkan percobaan ya, percobaan ini lempeng emas, itu diketahui ternyata bahwa atom itu sebagian besar merupakan ruang hampa ya, ruang hampa. Jadi inti atom yang bermuatan positif itu ada di dalamnya, dan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dan sebagian besar merupakan ruang hampa. Jadi kalau kita bayangkan seperti bola sepak yang besar dan di dalamnya itu ada kelereng. Ini kelerengnya, yang ini bola sepaknya. Nah, kebayang ya, sebagian besarnya merupakan ruang kosong atau ruang hampa ya. Oke, dan selanjutnya yang merumuskan teori atom itu adalah Bohr ya, ilmuwan yang namanya Niels Bohr. Nah, ini Bohr ini menggambarkan elektron itu berada dalam lintasan-lintasan. Jadi ada lintasan-lintasan ya. Jadi selain inti yang ada di dalam itu ada lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, lintasan 4, lintasan 5 dan seterusnya. Nah, itu elektron-elektron itu mengisi lintasan-lintasan tersebut. Nah, itu itu perkembangan dari model atom ya. Dari atom Dalton hingga Bohr. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.